Ditampilkan dua orang yang sedang berada di dalam gelap, tapi bukan gelap-gelapan. Apalagi dua orang ini bukanlah pasangan. Mereka adalah para pekerja yang terjebak di suatu tambang dan sedang berusaha mencari jalan keluar. Tak lama kemudian, mereka menemukan mayat dalam kondisi mengenaskan dan seorang rekan dengan teriakan yang memekakan. Salah satu dari mereka, mungkin bisa dibilang pimpinan, mencoba menjelaskan untuk tidak berisik atau semuanya akan diledakkan. Dan tiba-tiba saja, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Trench 11, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2017 dengan Leo Sherman sebagai sutradara serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak usah ditanyakan karena saya belum kenalan. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Film dimulai dengan menampilkan 3 bulan setelah kejadian tersebut, seorang ilmuwan bernama Dr. Priest dan Mayor Jennings yang merupakan para perwira intelijen Angkatan Darat Inggris melapor ke kantor Kolonel Ashcroft membawa informasi penting tentang fasilitas atau bunker Jerman yang disebut Trench 11 dan tersembunyi di dalam hutan Argonne, sebuah jalur panjang di hutan pegunungan dan liar di timur laut Prancis. Jennings mulai tidak sabar untuk menyampaikan informasi yang ia miliki. Jadi ketika diberi kesempatan bicara, Jennings menyampaikan kepada Kolonel Ashcroft bahwa menurut sumber yang ia dapat, pangkalan atau bunker ini dikepalai oleh seorang perwira Jerman bernama Rainer. Kolonel kebetulan mengenal namanya karena pria tersebut mendapat julukan Prophet atau Nabi oleh para tentara Jerman. Selain itu, diketahui pula bahwa Jerman telah melakukan pergerakan tidak biasa, yang mana membuat Priest menegaskan bahwa Rainer adalah ancaman nyata. Orang Jerman ini adalah seorang spesialis senjata, terutama senjata kimia, seperti penyakit antraks dan kolera. Baik Jennings maupun Priest percaya bahwa Trench 11 digunakan sebagai basis operasi bagi Rainer untuk mengembangkan lebih banyak senjata. Sang dokter juga menambahkan bahwa ketika garis pertahanan Jerman runtuh 2 hari yang lalu, mereka berusaha menghancurkan bunker sebelum pergi namun gagal. Jennings percaya bahwa apapun yang Jerman sedang teliti itu masih ada di sana. Dia meminta pengawalan untuk menuju ke hutan Argonne. Kolonel menyetujui sekaligus menyarankan agar yang mengawal sebaiknya adalah orang Amerika karena wilayah tersebut kini adalah milik mereka. Jennings sebenarnya tidak terlalu senang dengan rekomendasi tersebut, tapi terpaksa menyetujui karena tak punya pilihan. Selain itu, Jennings juga meminta izin untuk membawa seorang tunneler atau penggali terowongan, atau untuk mempermudah saya sebut penggali saja. Dia telah memiliki nama, yang mana seorang penggali asal Kanada bernama Letnan Burton. Ya, kolonel cukup terkesan mengetahui prestasi atau perjuangan Burton. Satu yang paling menarik perhatian adalah bertahan 12 hari di bawah tanah setelah operasi penyelamatan gagal. Dan meskipun mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang dalam masa cuti, tapi Jennings tidak peduli, tugas tetap harus dijalankan. Sementara itu, Burton sendiri yang merupakan tokoh utama kita adalah salah satu dari penggali yang terjebak di awal film. Ya, dia berhasil menyelamatkan diri dan kini sedang bersama sang kekasih bernama Veronique. Karena S4 merupakan kependekan dari sudah sama-sama serius, Burton mengungkapkan keinginannya untuk melamar Veronique, tapi sebelumnya akan diperkenalkan dengan orang tuanya terlebih dahulu di US. Namun sangat disayangkan, sepertinya rencana itu harus diundur karena Burton dijemput oleh beberapa petugas untuk membantu penyelidikan Mayor Jennings. Seperti yang sudah dikatakan Mayor, tidak peduli apapun keadaannya, dalam perang semua petugas harus siap.
Adegan kemudian berpindah menampilkan Mayor Jennings dan kelompoknya termasuk Burton dan Pryce tiba di wilayah Trench 11 dikawal oleh 3 tentara Amerika yaitu Kapten Cooper, Sersan Pronger, dan Private Kelly. Jennings diberitahu bahwa mereka harus menunggu sebelum memutuskan masuk. Sang Mayor bersikeras memaksa mereka untuk terus maju sampai terjadilah sedikit perdebatan yang memaksa Cooper untuk menjelaskan situasi dan resikonya bahwa jika para tentara Jerman masih ada di sana dan telah siap, maka pastinya dengan jumlah personel yang hanya 6 orang, kelompok Jennings hanya akan mati konyol. Sang Mayor kemudian mengubah keputusannya, memberikan waktu menunggu sekitar 1 jam selagi memantau keadaan. Pryce dimintai pendapat tentang pengawalan tentara Amerika, di mana menurut Pryce sendiri, Mayor harus bersikap sedikit santai karena para tentara itu telah melalui pertempuran yang sulit, belum lagi banyak rekan-rekan seperjuangan mereka yang gugur, dan pastinya itu menyebabkan mereka sangat terpukul. Sementara itu, Pronger dan Kelly menunjukkan sedikit rasa hormat terhadap Burton karena mau merelakan cuti demi menjadi bagian dari tim ini. Cooper menjelaskan kepada anak buahnya bahwa Burton terkubur sedalam 80 kaki di bawah permukaan dan berhasil keluar dengan usahanya sendiri karena tidak ada tim penyelamat yang datang. Ya, tidak ada yang bisa meragukan keteguhan hati pria itu. 1 jam telah berlalu, tim perlahan-lahan bergerak masuk. Saat mereka berada di dekat target, tentara Amerika meninggalkan kelompok untuk memeriksa sekitar, sementara sisanya menemukan tumpukan mayat tentara Jerman. Ini sekaligus mengungkap bahwa sebelum pasukan sekutu tiba, Angkatan Darat telah membersihkan Trench 11, menghabisi sesama dalam prosesnya. Adegan berpindah menampilkan markas Angkatan Darat Jerman kelima. Jenderal Ophulus memerintahkan Kapten Muller dan Rainer untuk menyingkirkan semua barang bukti dari proyek Trench 11 agar sekutu tidak menemukannya. Namun Rainer tidak dapat mengaktifkan peledak di bunker, sehingga kini Muller mendapat perintah mengawal Rainer kembali ke bunker untuk menyelesaikan misi tersebut. Pada momen ini terjadi perdebatan antara Rainer dan Muller, sampai akhirnya Ophulus menghentikan dan meminta keduanya berfokus untuk menjalankan perintah. Kembali ke bunker, tim Jennings kini berkumpul dan akhirnya menemukan bukti yang membenarkan perkiraan sebelumnya tentang perpecahan di kubu Jerman. Burton juga menemukan sebuah tangga yang telah sengaja dihancurkan sehingga tidak ada yang bisa turun atau naik. Bukannya waspada, tapi Jennings malah semakin termotivasi untuk melanjutkan karena yakin Jerman menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Di sisi lain, Burton mulai berpikir bahwa ini lebih dari sekedar menyelidiki. Dia kemudian bertanya kepada Mayor tentang tujuan sebenarnya dari misi, namun Jennings tak menjelaskan dan malah menegaskan kembali bahwa mereka semua di sini hanya untuk melakukan pengintaian lalu melapor ke pangkalan. Burton memasang tali yang digunakan untuk turun ke tempat yang diinginkan, yang mana seharusnya untuk mengumpulkan bukti. Jennings ingin timnya turun terlebih dahulu, namun Burton bersikeras untuk melakukan hal itu demi memastikan semuanya aman. Dalam prosesnya, Burton menemukan beberapa burung dalam sangkar yang ditinggalkan begitu saja. Lalu karena merasa tidak ada ancaman, pria itu pun memberikan aba-aba agar para rekan dapat mengikuti. Saat masuk lebih dalam, mereka menemukan pintu yang tersegel dan di sana juga ada seorang Jerman yang terlihat tak bernyawa. Burton menggunakan geofon untuk mendengarkan apa yang mungkin ada di balik pintu. Lagi-lagi, sang penggali tidak mendengarkan apapun yang menandakan aman untuk melanjutkan. Sementara itu, Dr. Pryce memperhatikan tangan si mayat Jerman yang berdarah, membuatnya yakin bahwa mungkin orang itu telah berusaha memanjat keluar. Lalu, tiba-tiba saja ya, ternyata Jerman itu masih hidup. Pryce yang mengerti bahasa Jerman mencoba menerjemahkan bahwa pria Jerman itu bersyukur karena masih hidup dan memohon untuk tidak membuka pintu, karena itu akan membuat mereka dalam bahaya. Jennings tidak begitu mengerti dan bahkan tidak mau mengerti. Sang Mayor tetap bersikeras memerintahkan agar membuka pintu, yang mana membuat si pria Jerman semakin histeris sampai-sampai dia rela dihabisi oleh Cooper daripada harus menghadapi apa yang
yang ada di balik pintu. Dan akhirnya, Captain? Jennings memutar grendel untuk membuka pintu, lalu mereka semua pun nekat masuk sesuai perintah meski sebelumnya telah diperingatkan. Tak berselang lama, setelah masuk lebih dalam, mereka melihat seseorang yang mengancam sehingga segera melepaskan tembakan. Meleset atau tidak mempan, yang pasti seorang misterius itu menyerang balik, memuntahi Kelly, serta merebut granat dari Pronger. Tanpa pikir panjang, Burton merebutnya kembali dan segera menjauhkannya sebelum meledak. Mereka memang berhasil selamat, tapi ledakan yang terjadi meruntuhkan jalur masuk. Burton menyarankan agar mereka mencari jalan keluar sesegera mungkin. Jennings setuju, oleh karena itu dia memerintahkan Cooper dan Burton meninggalkan kelompok untuk mengemban tugas itu, sementara dirinya, Priest, dan 2 prajurit lain akan menyelidiki lebih jauh ke dalam. Tak lama kemudian, di saat sedang mencari jalan keluar, serangan dari orang-orang ganas kembali datang. Cooper ditikam oleh salah satu dari mereka, dan ini membuat Cooper dan Burton melakukan perlawanan lalu melarikan diri. Let's go. Come on. Di saat yang sama, kelompok Jennings menemukan ruang medis yang ditandai dengan terdapatnya beberapa tempat tidur. Selain itu, mereka juga menemukan banyak dokumen, termasuk peta. Tiba-tiba, seorang pria ganas muncul dari belakang Pronger dan mulai berteriak serta menyerang. Tak tinggal diam, Pronger segera melepaskan tembakan. Lalu saat pria ganas berbaring, mereka melihat cacing keluar dari lukanya. His stomach. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Priest melakukan otopsi pada si pria ganas yang tewas. Dan setelah adegan yang mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, mereka menemukan banyak sekali cacing di dalam tubuh si pria ganas. Menurut Priest, cacing-cacing itulah yang menyebabkan pria Jerman itu menjadi ganas. Selain itu, Priest juga menyimpulkan bahwa cacing parasit bukanlah dari alam, melainkan hasil penelitian. Yang pasti, manusia tidak akan mampu bertahan jika dimasuki cacing ini. Jennings segera memerintahkan anak buahnya untuk bergerak dan memeriksa jauh lebih dalam lagi. Namun kali ini Pronger dan Kelly menolak karena bukti-bukti telah didapatkan dan seharusnya Jennings lebih berfokus pada mencari jalan keluar. Pernyataan tersebut membuat Jennings marah sehingga menegaskan kembali ini adalah perintah. Sang mayor bahkan mengeluarkan pistolnya ketika Pronger masih melawan dan aksi saling todong pun terjadi. Priest mencoba memperingatkan bahwa mereka semua berada di pihak yang sama. Lalu tiba-tiba saja Jennings dan Pronger segera disingkirkan dengan brutal, sementara Kelly dan Priest ditahan. Kembali ke Burton dan Cooper, akhirnya mereka menemukan tangga yang menuju keluar. Keduanya bisa saja segera naik karena Burton menjelaskan bahwa inilah kesempatan satu-satunya. Namun Cooper menolak untuk meninggalkan rekan-rekan seperjuangan, sehingga terjadilah perdebatan dan akhirnya pasukan Jerman pun datang melakukan penyerbuan. Halt! Auf die Knie jetzt! Hier. Beberapa saat kemudian, Kapten Muller datang menghadap Rainer, mengingatkannya bahwa tempat itu telah diketahui dan kemungkinan pasukan sekutu akan datang menyerbu. Jadi Muller menuntut untuk mengetahui di mana sisa anak buahnya berada. Rainer mengaku kehilangan 7 orang, termasuk para penggali. Hal ini menjelaskan mengapa Rainer gagal menjalankan misi. Dan sang kapten itu yakin bahwa para penyusup membawa seorang penggali bersama mereka. Maka oleh sebab itu, dia akan menggunakan jasanya untuk melanjutkan misi penghancuran barang bukti.
Selanjutnya, Mueller menjelaskan kepada para pasukan sekutu bahwa tempat itu harus dihancurkan dan semuanya dipaksa untuk bekerja sama atau akan dihabisi. Burton pun mengakui bahwa diri adalah seorang penggali meskipun tidak yakin karena tubuh Burton terlalu tinggi untuk pekerjaan tersebut, tapi setelah memeriksa tangan Burton, barulah Mueller percaya bahwa Burton adalah orang yang tepat. Yang lain juga diperintahkan untuk membantu Burton dan hanya Priest lah yang menolak. Dia bersikeras bahwa tempat itu disegel untuk suatu alasan yang diduga adalah wabah, lalu memaksa orang-orang Jerman untuk menjelaskan. Rainer yang mendengar perdebatan pun segera menghampiri, meminta kepada Mueller agar Priest dibiarkan tinggal sebagai tawanannya. Setelah semuanya siap, dalam perjalanan menuju 2 tingkat ke bawah, mereka merasakan kengerian yang lebih parah. Dengan teriakan-teriakan, terdengar seperti orang yang sedang disiksa. Mueller menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah ruang persediaan yang gagal diledakkan, dan tugas Burton nantinya adalah memperbaiki peledak dengan dibantu oleh rekan-rekan. Mereka tidak diberikan senjata atau apapun untuk melindungi diri, karena Mueller menjanjikan keselamatan. Sementara itu, ditampilkan Priest yang sedang berada di ruangan Rainer. Rainer berbahasa basi membicarakan tentang makanan Perancis dan membandingkannya dengan makanan Jerman yang sama sekali tidak memiliki cita rasa. Kemudian mereka pun beralih ke strategi. Rainer memaksa Priest untuk mengatakan titik kumpul pasukan sekutu, yang mana itu tidak mungkin dibocorkan oleh Priest. Priest dengan marah mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rainer adalah suatu penyimpangan dan sangat tidak manusiawi. Mengembangkan penyakit yang ditargetkan untuk ternak, tapi karena gagal, maka dari itu Rainer menyegel bunkernya. Sayangnya dugaan itu sama sekali tidak benar. Rainer sama sekali tidak menyegel, tapi membiarkan parasitnya berkembang. Awalnya memang mereka yang terinfeksi terlihat seperti orang gila, tapi ketika parasit mencapai cerebral, mereka yang terinfeksi akan terlihat berbeda. Sebagian gemar melakukan baku hantam dalam tanda kutip, yang lainnya senang minum, dan sebagian besarnya lebih suka melakukan kekerasan, yang mana ini akan sangat bermanfaat dalam perang. Kembali ke kelompok Mueller, di mana suara teriakan semakin jelas terdengar. Karena khawatir, Mueller pun meminta 2 prajuritnya untuk memeriksa, sementara dirinya dan para tawanan akan melanjutkan perjalanan. Namun Kelly yang sejak tadi merasa tidak sehat, hanya diam menghadap dinding. Cooper mencoba menyadarkannya, namun tiba-tiba saja. Dengan cepat, Burton meraih pistol dan segera menembak Kelly yang ternyata telah terinfeksi. Sangat disayangkan, Cooper tak terselamatkan, sebagian besar wajahnya hancur, dan lagi-lagi, mohon maaf tidak bisa saya perlihatkan. Kini Burton memaksa Mueller untuk menunjukkan jalan keluar, namun Mueller menolak sekaligus memohon agar Burton mau membantu menyelesaikan misi. Karena meskipun Jerman telah kalah, tapi jika wabah mengerikan ini menyebar, maka tidak akan ada kedamaian bagi dunia. Sayangnya, memang itulah yang diharapkan oleh Rainer. Dia tidak sudi dunia dikuasai oleh sekutu dan Yahudi, jadi lebih baik seluruh dunia mati, lalu Jerman akan membangun kembali. Oleh karena itu, dia membutuhkan lokasi titik kumpul pasukan sekutu, dan karena Priest masih diam membisu, Rainer pun menyalakan gramofon untuk menenangkan, lalu segera melakukan penyiksaan. Tibalah Burton dan Mueller di ruangan yang penuh dengan dinamit. Mueller menjelaskan sedikit tentang perintah untuk menghancurkan bunker dan juga menjelaskan sedikit tentang wabah dan penularannya, yaitu lewat cairan tubuh, serta demam adalah gejala awal dari infeksi, baru kemudian menjadi lebih agresif. Tak lama kemudian, setelah memeriksa dinamit, Burton menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada masalah. Dinamit hanya tidak terhubung, atau lebih tepatnya sengaja tidak dihubungkan. Ya, mungkin saja ada yang tidak rela semua ini dihancurkan. Mueller terkejut tak percaya, tapi apa yang dikatakan oleh Burton sama sekali tidak salah. Karena bersamaan dengan itu, adegan menampilkan Rainer yang telah menyiksa Priest hingga tewas. Rainer kemudian mendapatkan laporan dari seorang prajurit tentang orang-orang ganas yang mengamuk mencari jalan keluar. Namun Rainer tetap tenang dan memerintahkan untuk menyiapkan sampel karena percobaan selanjutnya akan segera dijalankan. Serta prajurit itu diminta untuk memastikan semua pintu keluar dikunci dan
menyebarkan gas beracun agar tidak ada yang melarikan diri dari bunker. Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, maka Burton dan Mueller pun tak lagi saling mengancam, melainkan saling bersulang untuk perang yang akan segera berakhir. Mueller mengungkapkan, awalnya ia berpikir bahwa parasit membuat orang menjadi gila, tapi belakangan ia menyadari bahwa selama beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak yang berperang bahkan telah menjadi lebih gila meski tidak terinfeksi, dan atas semua kekejaman ini, mereka layak untuk dilenyapkan. Burton setuju dengan pernyataan itu, tapi tidak untuk hari ini. Keduanya kemudian mulai menarik kabel untuk kembali ke atas. Sialnya, anak buah Raynor telah menyebarkan gas beracun yang mana memaksa Burton dan Mueller untuk mundur. Burton dan Mueller harus mencari jalan lain untuk naik. Beruntung mereka memiliki peta, sehingga tidak butuh waktu lama untuk menemukan jalan. Selain itu, mereka juga mendatangi dormitory, di mana Burton menemukan jam yang akan dipasangi pada dinamit, sehingga bisa meledak secara otomatis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sayang seribu sayang, perasaan lega membuat mereka lengah, sehingga tidak menyadari serangan yang datang. Kaki Mueller dipukul hingga patah oleh orang yang terinfeksi, dan sialnya lagi, satu-satunya jam mereka rusak. Mueller yang merasa dirinya hanya akan menjadi beban, memutuskan untuk berkorban. Meskipun berat, tapi hanya itu satu-satunya. Jadi Burton menjelaskan cara mengaktifkan peledak, dan Mueller memberikan Burton waktu sekitar 50 menit untuk menyelamatkan diri. Film kemudian menampilkan beberapa adegan Raynor menyiapkan ramuan untuk eksperimen selanjutnya, Mueller menatap foto keluarga untuk terakhir kalinya, serta Burton yang sedang mencari jalan keluar melalui jalur alternatif, yang mana tentunya tidak mudah karena orang-orang yang terinfeksi masih terus berkeliaran. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Burton berhasil menemukan jalan keluar. Tanpa menunda-nunda lagi, dia segera memanjat naik, namun kedatangan Raynor dan seorang prajurit ini sangat tidak disangka-sangka. Ilmuwan kejam itu terus menembaki Burton, tapi pada bagian-bagian yang tidak fatal, hanya untuk bersenang-senang. Burton dengan marah mengatakan, omong kosong tentang Raynor yang dijuluki sebagai nabi, karena semua itu akan hancur. Raynor awalnya bingung, namun tiba-tiba saja ledakan terjadi karena Mueller mengaktifkan peledak tepat pada waktu yang telah disepakati. Dan di tengah-tengah runtuhnya bunker terjadi pergulatan sengit antara Burton dan Raynor. Akhirnya Raynor tewas akibat ramuan dan terkubur di bunkernya sendiri. Sementara Burton menemukan celah untuk keluar dari reruntuhan, dia kemudian mengumpulkan segenap kekuatan untuk memanjat keluar, dan film pun ditutup dengan menampilkan Burton terbangun, lalu mulai berjalan dengan membayangkan wajah sang kekasih yang tersenyum kepadanya. Dan tamat. Agak sulit dipahami memang karena bahasa yang digunakan campuran antara Jerman dan Inggris, sehingga penerjemah pun juga sepertinya pusing. Oleh karena itu saya akan menjelaskan dari sudut pandang dan pemahaman saya. Tidak ada Nazi karena film ini berlatar menjelang akhir Perang Dunia I. Selama perang, Raynor ini telah banyak membuat penemuan-penemuan sehingga sering dianggap sebagai nabi. Meskipun demikian, tetap saja pihak Jerman kalah oleh pasukan sekutu, sementara seluruh prajurit diperintahkan untuk mundur. Raynor yang baru saja berhasil menciptakan senjata barunya tidak bisa menerima begitu saja, sehingga menyegel bunker tempat penelitiannya agar eksperimennya tetap aman.
Ingat adegan saat kelompok Jennings menemukan tumpukan mayat tentara Jerman? Nah, itu ulahnya si Rainer. Dia menghabisi siapapun yang tidak sepaham atau tidak patuh, lalu menuju ke markas Angkatan Darat untuk melaporkan semuanya, berpura-pura tidak mampu menghancurkan bunker, padahal dia sendiri yang tidak ingin kehilangan hasil penelitian. Dan yang lebih parahnya lagi, si Rainer ini sengaja membawa Muller dan beberapa prajurit untuk dijadikan bahan eksperimen baru. Tapi ketika tiba di bunker, ternyata dia menemukan kelompok Jennings, yang mana ini malah menguntungkannya. Untuk eksperimennya sendiri, saya tidak menemukan namanya. Terkadang Rainer menyebut sebagai cacing parasit atau wabah. Ini sebenarnya ditujukan untuk meracuni hewan ternak dan persediaan makanan, sehingga menyebabkan pasukan sekutu menderita penyakit sampai akhirnya tewas. Namun siapa sangka, ternyata dalam percobaannya, cacing parasit itu malah lebih berguna untuk menciptakan pasukan yang ganas dan brutal, serta sulit untuk ditaklukkan. Selain itu, mereka juga memiliki kecepatan dan kekuatan di atas manusia normal. Yang ditampilkan di dalam film hanyalah prototipe. Rainer berencana mengembangkannya lagi untuk menciptakan prajurit super demi membawa kemenangan bagi Jerman. Tapi tentunya prajurit super ini memiliki dampak buruk karena mereka pada dasarnya dikendalikan oleh parasit dan bisa dibilang membawa penyakit menular. Jadi tidak hanya melenyapkan pasukan sekutu, mereka juga mungkin saja akan melenyapkan semua manusia, dan itulah yang dikhawatirkan oleh Pris, Muller, dan Bertan. Tapi si Rainer ini tidak peduli dan yakin mereka akan menemukan cara untuk membangun dunia kembali. Sementara itu, di kubu sekutu lain lagi kelakuannya. Tapi kali ini bukan Mamarika, melainkan Inggris. Jadi Mayor Jennings yang mendapatkan kabar tentang penelitian Rainer dari seorang informan, berusaha memanfaatkan informasi itu untuk naik pangkat. Dia mengajak Pris yang penuh rasa penasaran akan Saints dengan tujuan utama mendapatkan eksperimen Rainer. Jadi menjelang akhir perang, para perwira yang tamak berbondong-bondong mencari kesempatan untuk menjadi pahlawan, meski sebenarnya mereka juga tidak turun ke medan perang. Jadi dengan kata lain, jika berhasil menemukan semua berkas-berkas eksperimen, bahkan termasuk subjeknya, Jennings ini mungkin saja bisa diangkat menjadi jenderal. Itulah makanya dia bersikeras untuk terus mencari sampai-sampai mengabaikan keselamatan anak buahnya. Menurut saya, yang menjadi jagoan di film ini ada dua, yaitu Bertan dan Muller. Mereka memang berada di bawah dua kubu yang sedang bermusuhan, tapi tetap sadar, keselamatan banyak orang adalah yang utama. Ya, ini bukan tentang sekutu atau Jerman, ini bukan tentang pihak mana yang menang atau yang kalah. Ini adalah tentang bagaimana kita harus bisa menyingkirkan ego, mengabaikan sejenak dari kubu mana kita berasal, dan memutuskan untuk bersama-sama menyelamatkan kemanusiaan. Terus endingnya gimana bang? Nah ini salah satu yang membuat saya bertanya-tanya. Karena sangat tidak jelas, bukan hanya Rainernya, tapi juga tokoh utama kita yaitu Bertan. Seperti biasa, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tokoh utama kita menemukan celah sehingga berhasil keluar dengan selamat, membayangkan sang kekasih Veronique dan berharap bisa segera menemuinya. Tapi di sisi lain, saya juga berpikir bahwa sebenarnya Bertan tewas terkubur. Alasannya, dengan ledakan sebesar itu, mustahil tangga keluar masih berdiri tegak. Selain itu, Muller juga sudah menjelaskan, dengan meledaknya dinamit yang telah disiapkan, tidak akan ada yang bisa keluar dari bunker. Jadi saya pikir, apa yang dialami oleh Bertan adalah suatu kilasan harapan sebelum kematian, di mana dia telah mencapai tempat yang lebih damai dan menjadi pahlawan. Tidak hanya untuk sang kekasih, tapi juga dunia, meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf, tak banyak yang bisa saya jelaskan karena memang ini bukan film yang berat yang membuat otak saya muter kanan kiri sampai ngasap. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!